Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga surat Al-Fatihah ini memberikan fadilah kepada kita dengan harapan apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Allah, apa yang kita pelajari memberikan manfaat, mendapat manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita cek kehadiran dulu hari ini. Alia, Ayu, Cheryl, Imabels, Laudia, Lydia, sehat Lydia, Faril, Niken, Rastra, Rilzi mana? Taratia, Windy. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita akan melanjutkan dengan membaca surat Al-Maidah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang narkoba dan minuman keras. Saya berharap kalian mengerti ya, apa sih minuman keras, apa itu narkoba, kandungannya bagaimana, penyebabnya, kenapa siswa remaja mengkonsumsi narkoba atau minuman keras dan dampaknya. Nah, nanti saya jelaskan sedikit, lalu kalian mencari penyebab dan dampak dari narkoba dan minuman keras. Di depan sudah ada gambar tentang apa itu? Ada narkoba dan sebelahnya ada minuman keras yang dioplos dengan narkoba. Seperti itu ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Di sini tujuan pembelajaran kenapa kita harus belajar tentang narkoba dan minuman keras agar anak-anak itu tahu ya, agar siswa mengerti, bisa menganalisis apa itu narkoba, apa itu minuman keras, menganalisis pengertiannya, menganalisis kandungannya, penyebab mengkonsumsi narkoba dan minuman keras serta akibat mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, seperti itu. Nah, sebelumnya mari kita mengulas kembali pembelajaran sebelumnya. Apa pengertian dari perkelahian antar pelajar? Siapa kemarin? Ayo yang tahu. Relis, apa relis? Bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari lingkungan sekolah. Betul sekali. Selanjutnya, siapa yang ingin menjelaskan tentang kemarin? Nur Aziza, silakan Ndak. Apa Ndak itu? Penyebabnya sendiri bisa dari kurangnya pengalaman dari orang tua, pengaruh dari media sosial, terus tekanan dari teman sebaya. Dampaknya sendiri bisa dari ketraumaan psikologis, mulai dari kecemasan, stres, dan
Ya, pintar sekali. Saya rasa kalian sudah mengerti semua tentang perkelahian antar pelajar. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya ingin tahu apa sih sebenarnya, kenapa sih Allah itu melarang kita menjauhi minuman keras dan narkoba? Siapa yang mau menjawab? Naila, silakan Naila. Allah melarang kita untuk Allah melarang kita mengonsumsi miras dan narkoba karena dapat merusak akal, kesehatan, dan moralitas. Serta Di dalam Islam, minuman keras itu dinamakan khamr. Oke, dilarang secara tegas karena dampaknya merusak akal, fisik dan moral. Oke, yang pertama, Allah mengingatkan khamr mengandung manfaat dan mudarat, namun mudaratnya lebih besar. Apa itu mudarat? Hal yang merugikan, ya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Oke, yang kedua, umat Islam dilarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, larangan mutlak, keseluruhan nggak boleh mengkonsumsi khamr dan Allah menyebutnya sebagai perbuatan setan yang harus dijauhi. Oke, selanjutnya faktor pendorong. Nah, nanti kamu menyebutkan penyebabnya lebih detail ya. Ini faktor yang mendorong ya. Karena apa? Teman, media dan iklan. Sepertinya menarik ya mungkin ya, karena segar mungkin ya. Mungkin lah ya, saya nggak pernah juga ada es batunya. Kemudian lingkungan keluarga juga mendukung. Nah, ini sebenarnya saya mencari tanda-tanda atau gejala yang bisa nampak kita lihat orang yang mengkonsumsi narkoba atau miras, hampir sama ya, tanda-tandanya hampir sama. Kelihatan nggak yang di belakang? Ayo kelihatan. Yang pertama, siswa yang mulai mengkonsumsi minuman keras, mungkin apa itu, lebih tertutup, introvert, dia menjadi pemurung, ya kan? Dia nggak ingin diganggu karena dia sudah punya dunia sendiri. Kemudian orang yang sudah mengkonsumsi narkoba atau minuman keras, dia mudah marah, ya, mudah marah. Terus dia akan menjadi sangat pasif atau lamban. Oke, selanjutnya penurunan motivasi akademis. Akhirnya jadi apa? Malas belajar karena dia mikirnya ingin mengkonsumsi minuman keras atau narkoba lagi ketagihan. Nah, ketagihan ya. Kemudian anak yang sudah pernah mencoba yang namanya minuman keras atau narkoba itu dia akan sering absen atau bolos tanpa alasan. Orang yang sudah mengkonsumsi narkoba atau minuman keras, mulutnya bau alkohol. Ya. Terus masalah keuangan. Manusia atau orang yang sudah mengkonsumsi narkoba dan minuman keras, dia akan bermasalah dengan keuangan. Karena apa? Dia ingin membeli terus. Ya, membeli terus dengan sembunyi-sembunyi itu tadi. Ya. Jadi saya harap mending beli makanan yang sehat, biar sehat. Oke, saya minta kalian untuk membentuk kelompok, membuat poster, himbauan, ajakan agar kita semua dijauhkan dari narkoba atau minuman keras. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab mengonsumsi miras. Yang pertama, karena adanya tekanan dan ajakan teman. Biasanya, beberapa orang mengatakan bahwa jika tidak mengonsumsi minuman keras, maka dianggap tidak pria sejati. Nah, yang kedua adalah depresi dan pelarian masalah. Beberapa orang biasanya akan mengonsumsi minuman keras karena dia sedang terlibat dalam masalah yang cukup serius. Yang ketiga, dianggap sebagai kebiasaan sosial. Yang keempat, rasa ingin tahu yang tinggi. Beberapa siswa akan mengonsumsi minuman keras karena dia tidak tahu apa akibat setelah minum minuman keras. Mereka hanya ingin memuaskan dirinya dan rasa ingin tahunya segera terselesaikan. Yang pertama, pengertian narkoba. Narkoba sendiri adalah zat-zat alami maupun kimia yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral, minum, hirup, hisap, sedot, maupun secara injeksi, suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Penyebab penyalahgunaan narkoba.
Yang pertama, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pendidikan dan informasi mengenai narkoba, rasa ingin tahu atau penasaran yang besar, kurangnya percaya diri, riwayat trauma seperti dibully atau perkelahian remaja. Yang terakhir, memiliki masalah kesehatan mental. Apa langkah yang dapat diambil oleh sekolah untuk mengedukasi siswa tentang bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba? Langkah yang dapat diambil adalah dengan cara memberikan edukasi seperti seminar kepada siswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, dengan cara mendorong siswa untuk ikut dalam sebuah organisasi yang positif agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas dan buruk. Dan langkah yang terakhir adalah dengan cara menyediakan layanan konseling untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Saya mau bertanya kepada Carmila, apa saja jenis-jenis narkoba? Yang pertama ada tanaman ganja, yang kedua tanaman koka, dan yang ketiga heroina. Mungkin Oke, demikian presentasi dari teman-teman kita. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Saya ingin kalian bertanya kepada saya, ya. Mungkin ada yang tidak dipahami, ya. Siapa yang ingin bertanya? Yuk. Vio. Oke. Bu, saya mohon izin bertanya karena saya belum paham tentang cara mencegah agar siswa tidak mengkonsumsi miras dan juga narkoba. Baik, yang pertama, ya, yang pertama apa? Cara mencegah agar tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan iman, seperti itu ya. Selanjutnya, apa lagi? Edukasi, pendidikan, ya. Adanya seminar atau pendidikan pemahaman dari orang tua, dari guru, ya. Mungkin dari teman-teman sekitar, lingkungan sekitar mengajak, ya, memberitahu, mengajak, ayo jangan sampai kita dekat-dekat atau mengkonsumsi tentang minuman keras atau narkoba karena bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif seperti itu ya. Selanjutnya demikian yang bisa kita pelajari hari ini ya. Jadi penyebab dari kenapa sih teman-teman kita sampai terjerumus untuk mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, penyebabnya apa saja tadi? Rasa ingin tahu yang tinggi, stres, tekanan, ya, lingkungan yang tidak baik. Kemudian apalagi? Penyebab sudah, kemudian dampaknya. Dampaknya ketika mengkonsumsi narkoba dan minuman keras, apa itu? Merusak fisik, merusak akal. Terus? Kenapa? Menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian apa lagi? Merusak mental, merusak hubungan antara teman dengan keluarga, seperti itu ya. Terus cara mencegahnya tadi itu apa aja? Dengan edukasi, meningkatkan iman, terus menjaga lingkungan, kemudian mencari kegiatan positif, apalagi? Seminar, oke. Demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Ujiannya atau hasil evaluasi pembelajaran hari ini nanti saya akan share di Google Form untuk mengerjakan 10 soal dari saya, lalu mengirimkan poster yang sudah kalian kerjakan di link yang sudah saya kirimkan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Through chaotic and difficult times, at times I lost me, but I never lost you, because you were always right by my side. Your love lost, fatigued, depressed and overwhelmed about what was happening. I always had your love as why one good thing, your love lasts.